Baik. Iftahna fi safhati ar-rabi'ati was-sab'in. Dibuka halaman 17. Ini adalah pertanyaan sebenarnya tidak berkaitan dengan hiwar atau makalah yang kemarin kita baca, yang kita jelaskan juga. Tapi kita sebagian juga ada yang masuk dalam kalimat atau masuk dalam jawaban yang kemarin kita bahas. Seperti itu. Sebenarnya bebas Bu ya, mau jawabannya bebas atau mau jawabannya menurut yang ada di buku jika ada, tapi sebagian sih tidak ada ya. Sini ada 4 orang. Ya, nggak apa-apa. Satu orang 2 nomor saja nggak apa-apa. Coba dibaca dan dijawab ya. Soalnya dibaca dulu dan silakan dijawab. Dari Bu Anita, 1 dan 2. Silakan Bu Anita. Ainal kitab. Ainal Kalau kitab. nggak ada alifnya, bacanya kutubu Bu ya. Emang hampir sama. Ainal kutubul jadi. Ainal kutubu jadi datun. Ada alnya, tidak boleh tanwin. Ainal kutubul jadi datu ya, nggak ada alnya. Nggak ada tanwinnya. Coba diulangi Bu Anita. Ainal. Ainal kutubu jadi datu. Jawabannya apa Bu? Pakai domir boleh ya? Hiya. Nah, domirnya harus hiya. Jadi nggak boleh hum atau huna nggak boleh. Karena di sini kita fokus ke kata jamaknya. Kata jamak di sini akil atau gero akil Bu? Goiro akil. Gero akil berarti pakai domir hiya, gitu ya. Berarti kita jawabnya gimana? Hiya di dalam perpustakaan. Jadi gimana Bu? Hiya Iya fi makta maktabi mak, maktabati ya. maktabat. Fil maktabati. Il Apa Bu? maktabati. Nah, fil Iya maktabati. fil Nomor. iya Silakan. fil maktabati. Taib. Ahsanti. Barakallahu fiik. Nomor 2 masih Bu Anita. Dibaca dulu. Liman. Liman liman hadihil buyutu Mm-mm. buyutul buyutul Kabi. kabirotu Tu. Kabirotu. Jawabannya apa? Yang kalau punyaan kalau di Buyutul Jamila tuh ya, kalau di kalimat yang kemarin ya, itu punyanya apa? Punyanya ke direktur perusahaan. Jadinya gimana? Limudiri, dia limudiri, apa Bu? iya limudiri syarikati. Nah, atau mau jawab yang lain boleh. Dia li Hamidin, dia li Yasirin dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi harus ada linya ya. Jadi kita ganti dengan kata ganti hiya. Jadi kita fokus ke kata al buyutu. Sehingga kita pakai domir hiya. Nomor 3 dan 4 Bu Arti. Silakan dibaca dulu soalnya. A bawa bus. Abwabus sayyaratu Saya roti. sayyarati maftuhatu Tun. Tanwin. maftuhatun Hmm. Jadinya gimana? Setelah menjawab na'am atau la. Apa? na'am Na'am. Hiya iya na'am maftuhatun. iya maftuhatun. Nah, kita fokus ke kata abwabu. Nah, ahsanti. Nomor 4. Masih Bu Arti. Aina ak- aklamul Mudari. mudarisi Naam. Jawabannya apa? Iya.
Misalnya di Eh, atas meja. Jadinya gimana? Hiya alal. Hiya ala maktabi. Naam, ahsanti barakallahu fiik. Nomor 5 dan 6 silakan Bu Gayo. 5 dan 6. Ainal kilabi. Kilabu. Kila, Kok kilabi? bukan. Ainal kilabu. Kilabu. Hmm. Ainal kilabu. Jawabannya apa? Terserah. Mau di rumah atau Hiya mau di fil bawah baiti. meja. Hiya fil baiti. Atau Ainal di umuru. Mm-mm. Silakan, Bu. Sekarang di Ainal lapangan. Jadinya apa, Bu? Kalau di lapangan. Ainal humuru. Ainal Hiya humuru. fil mal. Mal'abi. Nah, sahih. Udah. Itu. Ya fil mal'abi. 7 dan 8. Silakan Bu Dwi Ratna. Fadli. Aina. Aina kitabu Kutu. Kutu ah, buki. Aina kutubuki ya Maryamu. Hmm. Iya. Iya, Di kutu. dalam tas. Gimana? Di dalam tas. Oh, di Jadinya apa? dalam. Iya. Iya, fil. Fil apa? Maktabi. Haki. Kok maktabi? Fil haki. Haki ba? Apa, Hakibati. Bu? Nah. Apa, Bu Dwi? Fil haki. Halo, Bu Dwi. Kok hilang suaranya? Oh, sinyalnya ya. Sinyalnya berarti. Taib. Fatimah, hadirah. Hadir Ustadz. Nah, coba dijawab nomor 8 dan 9. Aina dafatirut tullabi. Silakan dibaca dulu. Aina dafatirut tullabi. Dafatirut tullabi. Nah, coba jawabannya di atas mejanya Pak Guru. Gimana? Hiya ala Iya ala apa? Mejanya Pak Guru apa? Maktabil iya ala maktabil mudar mudarrisu. mudarisi ya. Mudarisi. Mudarrisi. Santi. Hiya ala maktabil mudarrisi. Ahsanti. Barakallahu fiik. 9. Aina. Ainal. Ainal fanadiku. Silakan dibaca dulu. Aina fadariku sugiru Rotu. Coba di kampung. Apa bahasa Arabnya kampung? Filkor. filkor yati. Ya. Masya Allah. Ahsanti. Barakallahu. Nah, nomor 10 kita jawab sama-sama. Liman hadhil aqlamul jadidatu. Jawabannya apa, Bu? Misalkan di mana? Biasanya bolpen baru di mana? Di toko Ustaz. Di toko ya, berarti fit dukani. Gitu aja ya. Nah, hiya fit dukani. Liman hadir aklamul. Kok liman kok bukan aina? Pertanyaannya liman. Oh Nah, iya, biasanya yang Liman. punya bolpen-bolpen baru itu apa? Hiya li. Misalkan punyanya Ammar. Berarti apa? Hiya li Li Amarin. Ammarin. Kalau punyanya para siswa, berarti hiya li Tulabi. Litullabi. Ahsan. Langsung ke nomor 2.
Nah, di sini ada tamrin yang mana dia harus apa, Bu? Coba diharokati yang lengkap dulu ya. Hawilil mubtada'a. Hawilil mubtada'a. Sudah? Hawilil mubtada'a. Apa lagi? Fi kullin. Fi kullin. Minal jumalil atiyati. Fi kullin. Minal jumalil atiyati. Ila jam'in. Ila jam'in. Saya ulangi. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Artinya adalah apa, Bu? Sudah diharokati semua? Ada yang ketinggalan? Halo? Sudah. Sudah ya? Apa artinya? Rubahlah Rubahlah mubtada fi kullin minal jumali, maksudnya adalah di seluruh kalimat-kalimat berikut ini ke dalam jamak. Gitu ya. Jadi yang bisa dijadikan jamak itu ya, jadi maksudnya adalah kata bendanya ya. Tapi kalau selain kata benda itu jadi jamaknya saya belum tahu. Tergantung pada jamak akil atau ghairu akil. Itu kaidahnya kita sudah belajar, yaitu dianggap apa, Bu? Dianggap mu'anas mufrad. Coba kita jawab, ini ada 13 nomor ya. Berarti kita contohkan satu saja. Ini memang sudah ada contoh, tapi kita contoh lagi di nomor 1 ya. Misalun, al-babu maftuhun. Apa artinya, Bu? Al-babu maftuhun. Pintunya pintunya terbuka. buka. Nah, dijadikan jamak, itu kata yang ada alnya tidak berubah, Bu ya. Kalau al-babu ya tetap, kalau kita jadikan jamak harus ada alnya juga. Al-abwabu maftuhatun. Dan sedangkan yang maftuhun tadi tidak ada al, maka ketika jamak pun juga tidak ada alnya. Jadi kalau jadikan jamak jangan ditambah-tambah atau dikurang-kurangi ya. Misalkan ada al di kata mufradnya, ternyata di jamaknya ada alnya, tidak ada alnya. Sedangkan misalkan di sini ada kalimat yang nggak ada alnya, ternyata ibu-ibu menjawab ada alnya. Ini nggak boleh ya. Jadi harus disesuaikan kata tersebut. Ini kata di sini ada alnya atau tidak, baru kita jadikan jamak atau tidak gitu. Atau jadi mu'anas. Ini kan kita belajar jamak ghairu akil, otomatis kebanyakan adalah menjadi mufrad mu'annas. Gitu, Bu ya. Maka di sini al-abwabu, al-babu pasti jadi jamak, kata bendanya harus jadi jamak, al-abwabu. Nah, ketika ada kata sifat maka harus apa, Bu? Kalau ada jamak ghairu akil, al-abwabu jamaknya akil atau ghairu akil? Ghairu akil ya. Maka ketika ditambahkan kata sifat maka hanya jadi mu'anas atau khobarnya menjadi mu'annas. Menjadi apa? Maftuhatun, seperti itu. Gitu ya, bisa dipahami? Nah, di sini ada hadza qalamun. Coba dijadikan hadza qalamun jadidun. Jadikan jamak. Berarti kita fokus ke satu kata dulu, yaitu apa, Bu? Kata bendanya dulu ya, yaitu apa? Kolamun. Kita harus fokus ke kata kolamun dulu. Kolamun kalau dijadikan menjadi apa? Akelamun. Nah, di sini jamaknya akil atau ghairu akil, Bu? Ghairu akil. Otomatis yang susunan kata di dalam kalimat ini berarti kalau ada ismul isyarah berarti harus jadi mu'annas, kalau ada kata sifat harus jadi mu'annas
juga. Hada menjadi apa, Bu? Hadihi. Tadi kolamun jadi aklamun, jadi dun jadi apa? Jadi Jadidatun. datun. Gitu ya. Jadi mu'annas semua. Jadi jamak ghairu akil ini hanya mempengaruhi empat hal yang kemarin kita jelaskan menjadi mu'annas. Gitu, Bu ya. Nah, dari segi apa, Bu? Ismul isyarah, domir, kemudian kata sifat ini termasuk khobar atau na'tun. Gitu, Bu ya. Ada 4 jumlah. Jadi 4 hal ini harus jadi mu'annas mufrad. Baik. Nomor 2 dan 3 dari Bu Gayo. Silakan. 1 orang 2 nomor. Dibaca dulu soalnya. An-najmu An-najmu jamilun. menjadi apa? An-nujumu jamilatun. Nah, kita harus fokus ke kata bendanya dulu di an-nujumu. Nah, an-nujumu jamilatun. Kemudian nomor 3. Dalika. Dzalika kitabun qadimun. Nah, mana yang kita fokuskan dulu? Kitabun jadi kutubun. Nah, jadinya apa? Kalau kita jadikan kalimat, dalika jadi Tilka kutubun tilka. qadimatun. Masya Allah. Ahsanti. Barakallahu fiik. Selanjutnya Bu Dwi. Sudah ada sinyal belum, Bu Dwi? Udah, Ustaz. Alhamdulillah. Ada petir nggak? Kalau ada petir, izin aja nggak apa-apa. Kalau hujan biasa nggak apa-apa. Ikut aja Hujan biasa. kelas. Hujan biasa ya, Alhamdulillah. Iya. 4 dan 5, silakan. Dalikal Dalikal. baitu jamilun. Nah, mana yang kita harus fokuskan? Kata benda yang mana? Al baitu. Nah, menjadi apa? Al-buyu. Al buyutu. Nah, sehingga mempengaruhi kata tunjuk. Jadi apa? Dalika jadi apa? Tilkal Tilkal. buyu. Tilkal Nah. buyutu jamilatun. Masya Allah. Ahsanti. Jadi yang pakai al harus pakai al, yang nggak pakai al harus tidak pakai al gitu ya. Baik, ahsanti barakallahu. Terus nomor 5 masih Bu Dwi. Hadat. Hadat darsu sahlun. Nah, menjadi Darsu. apa yang kata bendanya apa? Ad-dar Ad-darsu. menjadi apa? Ad-duru. Ad-durusun. Ad-durusu. Ad-durusu. Iya. Menjadi apa? Hadihit. Hadihid durusu sahlatun. Naam, hadihid durusu sahlatun. Ahsanti barakallahu fiik. 6 dan 7 silakan Aisyah. Hadirah Aisyah. Hadir Ustaz. Nah, dibaca dulu soalnya dalikal. Zalikal jabalu ba'idun. Nah, menjadi apa? Maksudnya kata bendanya dulu, mana kata bendanya? Al jabalu. Nah, menjadi apa? Al jibalu. Naam. Jadi mempengaruhi kata tunjuk dan kata sifat ya. Silakan. Jadinya apa? Tilkal jibalu ba'idatun. Masya Allah. Tilkal jibalu ba'idatun. Sahih. Ahsanti. Terus selanjutnya nomor 7 si Aisyah. Hadzal maktabu maksurun. Naam. Ahsanti. Mana yang kata sifat yang kita fokuskan terlebih dahulu? Al-maktabu. Menjadi apa? Al-makatibu. Nah, jadi kata tunjuknya jadi apa? Hadhil makatibu maksuratun. Santi barakallahu fiik. Kemudian 7 dan 9 silakan Bu Anita. Tafadhali. Silakan dibaca dulu soalnya, Bu. Hadza. Nomor berapa? 9. Nomor 8 dan 9. 8 dan 9. Hadza. Ada masjidun jamilun. Masya Allah. Jadinya gimana, Bu?
kata mana yang kita harus fokuskan terlebih dahulu? Kata bendanya mana? Masjid. Masjidun. Masjidun. Jamaknya apa, Bu? Masjidun. Masjidun. Polanya sama kayak maktab. Berarti apa? Masajidu ya. Masajidu. Masajidu. Ah, di sini berpengaruh ke ismul isyarah. Ada jadi apa, Bu? Hadihi. Naam. Masajidu. Jamilatun. Masya Allah. Sorry, ahsan barakallahu fiik. Nomor 9, silakan dibaca dulu. Hadihi saatun rohisotun. Naam, ahsanti. Di sini jamaknya mana? Yang harus dijamakkan apa? Kata benda yang mana? Kata bendanya dulu. Kita harus fokus. Saatun. Jamaknya apa? Saatun. Naam, saatun. Apakah bisa mengurangi yang lain? Karena ismul isyarah yang sudah mu'anats dan kata sifatnya sudah mu'anats. Jadi, apakah ada perubahan di sini? Ada perubahan nggak, Bu? Tidak. Bu Anita? Tidak ada. Sahih. Jadi gimana? Hadihi saatun rohisotun. Ahsanti barakallahu fiik. 10-11. Silakan Bu Arti. Tilkat irotun Tuh, ada alnya, tilkat irotu kabirotun. Kabiratun. Jadinya apa? Mana yang kita fokuskan terlebih dahulu? Kata bendanya mana, Bu? Toirotun. Atau irotu, ya. Atau irotu. Jamaknya apa? Atau iru ya? Jamaknya apa? Tinggal tambahkan alif dan taknya berubah. Atau iru. Atau irotu, ya. Karena di sini mu'annats ada tak marbutah, jamaknya mudah, Bu. Tinggal dipanjangkan saja sebelum taknya, yaitu atau irotu. Atau irotu jamaknya apa? Atau irotu. Gitu ya, Bu Arti. Jadi gimana? Apakah berpengaruh di ismul isyarahnya? Karena sudah mu'annats, jadi ada perubahan nggak, Bu? Atau irotunya. Jadi yang perubahan di atau irotu menjadi atau irotu. Gitu aja, Bu, ya perubahannya. Apakah tilka dirubah? Kata tilka? Tidak. Ya, silakan dilanjut, Bu. Tilkat toh jadikan jamak. Tilkat irotu kabirotun. Naam, ahsanti barakallahu fiik. Jadi hanya yang berubah hanya kata bendanya saja. Karena sudah mu'annats, mau diapain lagi kalau sudah mu'annats? Gitu, Bu, ya. Terus 11 dan 12. Siapa yang belum di sini? Belum ya. 11 masih Bu Arti ya. Silakan, Bu. 11. Haza tolibun jadidun. Jadidun. Mana kata yang kita fokuskan? Kata bendanya mana? Tolibun. Kalau jadi jamak jadi apa, Bu? Tulabun. Tulabun. Ini jamak akil atau ghairu akil? Oh iya. Apa? Tulabun. Para siswa. Akil atau ghairu akil? Akil. Akil berarti ismul isyarahnya harus jadi apa, Bu? Kata tunjuknya harus jadi jamak juga. Jadi gimana? Haulai tulabun. jadi dun juga harus jamak, Bu. Jududun. Ahsanti barakallahu fiik. 12 dan 13. Siapa yang belum di sini?
Udah semua ya? Bu Gaya udah belum? Sudah Ustadz yang pertama tadi Ustadz. Taib. Kalau udah semua kita, oh iya, Fatimah 12. Silakan dibaca dulu Fatimah 12 13. Suaranya kecil sekali Fatimah. Dalikar roh. Alimun kabi kabirun. Halo Fatimah. Suaranya kecil sekali. Sinyalnya mungkin ya. Zalika rojulun Ar-rajul. al-rojul Alimun. alimun kabirun. Nah, di sini ar-rajulu ya, Fatimah. Jadi nggak pakai tanwin. Coba diulangi. Zalikar rajulu alimun kabirun. Zalikar rajulu. Tanpa Zalika tanwin. rojulu alimun kabirun. Kabirun. Mana Kabirun. kata yang harus kita fokuskan, Fatimah? Kata bendanya mana di sini? Tilka Bukan. Kita harus tahu kata bendanya dulu, Fatimah. Yaitu kata ar-rajulu. Ar-rajulu jamaknya apa, Fatimah? dulu jamaknya Ar-rija. arijal arijatu. Nah, di sini akil atau gharu akil, Fatimah? Arijalu. Artinya apa sih arijalu? Para Siswa lelaki, ya. lelaki Atau? Nah, berarti akil atau gharu akil, Fatimah? goyo akil. Tuh. Manusia kok gharu akil. Lelaki. Oh ya, Akil ya. akil. Kalau akil berarti harus jadi jamak semua ya. Menjadi apa? Zalika jamaknya apa, Fatimah? Haulai. Ulaika ya, Fatimah. Kalau haula itu jamak dari hada. Ulaika rija. Ulaika rijalu. Alimun jamaknya apa? Ulama'u. Apa? Ulama'u. Terus kabirun jamaknya apa? Kibarun. Masya Allah. Santi barakallahu fiik. Jadi ulaika rijalu ulama'u kibarun. Santi. Terus nomor 13. Dibaca dulu soalnya. Hadan nahru. Azanna rukab. Azanna Hadan nahru. azannahru kabirun. Mana kata benda yang kita fokuskan? Fatimah. An-nahru ya. An-nahru jamaknya apa, Fatimah? Sering di Al-Quran. Al-anharu. Nah, apa artinya, Fatimah? Al-anharu. Iya, al-anharu jamak dari an-nahru. Artinya apa sih nahrun itu? Nahrun artinya apa, Fatimah? Halo? Ya, sebentar. Apa artinya? Sungai, ya. Artinya adalah sungai. Nah, di sini dia akil atau gharu akil, Fatimah? Al-anharu jamak akil atau gharu akil? Sungai. Ghairu karena apa? Selain manusia.
Pokoknya tidak ada kaitan dengan manusia berarti gairu akil ya Fatimah. Sedih pahami? Bisa. Berarti harus jadi apa hadanya? Harus jadi Mu'annas. mu'annats. Jadinya apa? Hadi Hazihi. an Annahru. anharu. Hadihil Anharu. anharu Hazihil ki anharu. ka kabi. Kibalu. Jadi mu'annas juga. Kabi Kabirotu. kabirotun. Ahsanti barakallahu. Jadi hadhil anharu kabirotun gitu ya. Nah, di sini kalau kita simpulkan ya, yang saya garis bawah ini Bu ya, itu harus difokuskan pertama kali jika soalnya seperti ini. Jadi kalau ada soal disuruh merubah kalimatnya ini menjadi jamak, maksudnya adalah kata bendanya dulu dijadikan jamak Bu ya. Kata bendanya dulu dijadikan jamak. Baru kita ikuti kaidahnya. Kalau seandainya jamaknya adalah akil, berarti maka kita harus jadikan jamak semua, entah ismul isyarah, naktun, dan lain sebagainya. Jika bendanya ghairu akil dan jamaknya ghairu akil, maka kita hanya muannaskan saja dari ismul isyarah atau naktun dan kata sifat dan lain sebagainya. Gitu Bu ya, bisa dipahami? Jadi nggak langsung kita jadikan jamak semua. Hadza qalamun jadidun, jamaknya haula'i aqlamun jududun. Nah, betul atau salah Bu? Salah ya, karena kita tidak fokuskan dulu yang namanya kata bendanya. Kita harus fokus kata bendanya dulu, baru ini tentukan akil atau ghairu akil. Kalau ghairu akil berarti hanya dijadikan mu'annats. Kalau bendanya akil itu harus jadi jamak semuanya. Bisa dipahami? Paham tuh jami'an? Lalu ada pertanyaan di sini? Insyaallah. Sudah dipahami Ustaz. Yang lain gimana? Ugaya udah, alhamdulillah. Fatimah sudah paham? Fatimah? Udah ya, insyaallah ya. Halo Fatimah. Nah, intaha darsuna. Jadi selesai pelajaran ke-17. Sekarang kita akan masuki pelajaran 18, insya Allah. Pelajaran 18. Coba dilihat. Halaman berapa, Bu? Pelajaran 18. Halo? Ya, Pelajaran 18 halaman berapa? Hah? 89. Nah, 89. Iftahna fi safhatit tasi'ati wa tsaminati. Silakan dibuka halaman 89. Sudah ya? Mada sanadrusu fi hadzal darsi. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran ini? Di sini ada 3 poin, Bu ya. Oh, 79. Iftahna fi safhatit tasi'ati wa sab'in. Wasab'in. Tasi'ati wasab'in. Sudah? Baik, alismul musanna. Di sini ada beberapa poin penting, ada 3 saja, alhamdulillah, sedikit ya di sini. Yaitu alismul musanna adalah kata yang musanna. Apa itu artinya musanna? Diharokati dulu saja, Bu ya. Alismul musanna, silakan diharokati. Alismul musanna. Sudah? Kemudian pembahasan kedua adalah hadani dan wahatani. Hadani wahatani. Kemudian ismul isyarati lil musanna. Ismul isyarati lil musanna. Kemudian pembahasan yang ketiga, ismus, langsung ke sin Bu ya. Ismus istifhamin.
Ismustifhamin. Jadi ini adalah hamzatul wasal, maka yang di tengah tidak perlu diharokati sama sekali. Ismustifhamin kam. Ya, ismustifhami kam. Min atau mis, terserah mau yang mana. Ismustifhamin kam. Nah, saya jelaskan satu persatu. Al-ismul musanna artinya adalah kata ganda, Bu ya. Nanti saya jelaskan gimana penggunaannya. Ini adalah kata ganda. Hadani wa hatani. Ini adalah artinya ini semua. Kalau hadani itu untuk ini, untuk laki-laki yang musanna. Hatani untuk laki-laki yang musanna. Untuk perempuan yang musanna. Gitu ya. Misal kita pelajari secara rinci di sini. Ismu istifhamin kam itu artinya apa, Bu? Kam itu artinya apa? Berapa Apa? ya? Apa tadi? Oh iya. Ismu istifhamin kam itu artinya berapa? Artinya kata tanya berapa? Kata tanya berapa? Pelajaran 18 belum di ini, Bu ya? Belum dihafalkan ya? Udah belum? Belum. Belum ya. Khair, insyaallah. Baik. Sekarang kita langsung ke al-musanna. Al-musanna madalla, silakan diarti madalla ala tsnaini wa tsnataini. Madalla ala tsnaini wa tsnataini. Apa artinya? Sesuatu yang menunjukkan madalla, sesuatu yang menunjukkan dua. Yaitu menunjukkan dua intinya. Saya tambahkan, Bu ya. Saya tambahkan maknanya biar lebih lengkap. Biziyadatil alifi wan nun. Jadi ada keterangan biziyadati fan salah satu huruf. Biziyadati al alifi wan nuni. Al alifi wan nuni. Ada keterangan lagi ala mufrodiha. Ala mufrodiha. Saya ulangi ya. Madalla ala tsnaini wasnataini biziyadatil alifi wan nuni ala mufradiha. Ala mufradiha. Sudah ditulis semuanya? Sudah Itu belum, Bu? Livi ya? Livi Wanuni gitu. Ya, biziyadatil alifi wan nun. Ala mufradiha. Mufradiha. Apa artinya? Artinya adalah sesuatu yang menunjukkan dua dengan menambahkan alif dan nun di kata mufradnya. Nah, kita tahu kata mufrad itu yang biasa kita katakan di semester lalu. Semester pertama itu semuanya kata mufrad, Bu ya. Kitabun, misalkan maktabun, misalkan baitun, itu semuanya adalah kata babu mufrad, yaitu kata tunggal, gitu ya. Mufrad. Nah, jadi yang berhak mendapatkan atau penambahan alif dan nun itu hanya di kata mufrad. Saat kalau di kata jamak gimana, saat misalkan kutubun,
Buyutun, apakah boleh ditambahkan alif dan nun? Boleh nggak, Bu? Enggak. Tidak boleh, ya. Masa kita katakan buyutani, nggak boleh. Gitu, Bu, ya. Jadi, yang berhak ditambahkan alif dan nun itu di kata tunggalnya. Gitu ya. Kalau ditanya, kutubun, apa kata musannanya? Ya udah, kita langsung jadikan mufrad dulu. Kutubun mufradnya apa, Bu? Kitabun. Kitabun. Baru kita tambahkan alif dan nun, yaitu kitabani. Langsung dicontohkan saja, Bu, ya. Biar nggak bingung. Daftarun. Apa artinya daftarun? Buku. Buku tulis. Ini sudah kata mufrad, Bu, ya. Ini adalah kata tunggal. Kemudian kalau kita jadikan musanna, maka harus ditambahkan alif dan nun. Menjadi apa? Daftaroni. Daftaroni. Gitu ya. Jadi yang sebelumnya tanwin, domah tanwin, karena dia tambah alif dan nun, maka harokat pada domah tanwin ini mengikuti alif, yaitu fathah, ya. Jadi harus menyatarakan, ya, menyentarakan. Jadi diganti dengan fathah. Mudah, Bu, ya. Kalau maktabun jadi apa, Bu? Maktabani. Maktabani. Masjidun jadi apa? Masjidani. Masjidani. Kalau kolamun jadinya apa, Bu? Kolamani. Naam, kolamani. Sarirun jadinya apa? Sarirani. Panjang ya harinya. Sarironi. Gitu ya. Sarironi. Gitu. Karena hanya ditambahkan alif, bukan menghilangkan ya di situ, ya. Bukan sarironi tapi sarironi. Nah, ini ditambahkan alif dan nun. Nah, sekarang ke kata mu'annas. Nafidatun. Ini ada perubahan sedikit, Bu, ya. Perubahannya dia apa? Huruf taknya. Nafidatun artinya apa, Bu? Nafidatun artinya apa? Jendela. Nah, ketika jadi musanna, bedakan antara mu'annas dengan musanna, Bu, ya. Mu'annas itu adalah kata yang dianggap perempuan. Kalau musanna itu kata ganda, gitu, Bu, ya. Atau kata double, ya, kata double. Mana ada di Ibu pernah lihat nggak bahasa asing yang mempunyai kata double? Bahasa Inggris nggak ada, Bu, ya, di Bu Arti. Nggak ada. Kalau ada pun Nggak. mungkin ditambah S, ya. Nggak Gimana, ada. Bu Nggak Arti? ada konsep nggak ada konsep Nggak ada. Nggak ada, ya. di bahasa Arab aja. Bahasa Mandarin, siapa yang belajar bahasa Mandarin? Ada nggak? Katanya ada sih. Tapi saya nggak tahu. Jadi intinya adalah, ini adalah termasuk bahasa yang paling kaya. Jadi dia mempunyai karakter konsep kata double, ya. Kata double seperti itu. Nah, nafidatun tinggal ditambahkan alif dan nun menjadi apa? Taknya berubah, Bu. Menjadi nafidatani. Taknya berubah menjadi apa? Tak maftuhah karena dia bergabung dengan alif, ya. Taknya berubah menjadi maftuhah karena dia bergabung dengan alif, gitu. Nafidatani. Berarti kalau madarosatun jadinya apa, Bu? Madarosatani. Baik. Al-an naqra jamatan dari yang kata pertama dulu, ya. Contoh yang pertama dulu. Kita langsung mufrad dan musanna sekarang. Baik. Daftarun daftaroni. Ayo. Daftarun. Daftaroni. Nafidatun nafidatani. Ayo. Nafidatun. Nafidatani. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah, Bu, ya. Kata musanna ini mudah. Tapi jangan terkecoh ketika kita membuat kalimat musanna dengan kata yang jamak. Misalkan hadhil kutubu jadidatun. Kalau jadikan musanna gimana? Hadihi, jangan jadikan hatani langsung.
Nah, karena kita harus fokus ke kutubnya dulu gitu kan. Nah, tapi nanti insya Allah kita belajar insya Allah. Habis ini. Kita belajar ismul isyarah dulu ya. Ismul isyarah dulu. Nah, ismul isyarah yang kita pelajari ini adalah untuk lil qoribi. Apa, Bu? Lil Sorry. qoribi. Untuk jarak yang dekat saja. Kalau jarak bait kapan kita belajar yang musanna? Di semester 7. Masya Allah. Jauh banget, Bu ya lompatnya. Semester 6 atau semester 7 ya? Semester 6 kalau nggak salah. Semester 6 akhir. Ya, semester 6 yang pelajaran 9. Afwan, salah. Jadi semester 6 baru kita pelajari yang bait. Nah, yaitu tanika sama ganika. Tapi kita belum belajar ya. Jadi hadani sama hatani. Coba lihat tulisannya hadani dengan hatani, Bu. Tulisan haknya berbeda nggak, Bu? Alif, alif. Nah, berbeda ya. Kalau hadani itu alifnya jadi alif kecil yang bergabung dengan dal. Jadi nggak langsung alif besar, Bu ya. Jadi haknya itu dia memakai alif kecil, hadani. Tapi kalau hatani dia memakai apa, Bu? Memakai alif yang besar sehingga alif hak dengan taknya berbeda atau terpisah karena sudah ada alif. Jadi perhatikan tulisannya, Bu ya. Perhatikan tulisannya. Baik, hadani ismul isyarati lil musanna al-qaribil mudzakkari. Jadi ini adalah kata tunjuk untuk yang kata ganda, kemudian apa, Bu? Dekat dan mudzakkar. Dekat dan mudzakkar. Di sini dicontohkan hadza daftarun. Artinya apa, Bu? Hadza daftarun. Ini buku tulis. Ini buku tulis. Kemudian kalau jadi kamu kana otomatis berubah semuanya, Bu ya. Hadza menjadi apa? Hadzani. Kemudian daftaran menjadi daftaroni. Nah, kalau kita simpulkan sebenarnya mau dia akil atau guru akil perubahannya sama saja, Bu ya, yaitu ditambahkan alif dan nun ketika mufrad, ketika kata mufrad. Gitu, Bu ya. Jadi kalau kita simpulkan ini tidak ada kaitannya dengan akil atau guru akil. Sedih Bu ya. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali. Jadi kaidahnya sama saja, akil dan gairu akil itu sama saja. Jadi jangan disangkut pautkan dengan pelajaran lalu, yaitu pelajaran 17 Bu ya. 16 dan 17. Nah, karena di sini musanna ini untuk umum, akil atau gairu akil perubahannya sama saja. Jadi pahami, Bu ya? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita baca sama-sama dulu. Naqra jama'atan. Hadza daftarun. Ayo. Hadza Menjadi hadzani daftarani. Ayo. Hadzani. Naam, hadzani daftarani. Sandung. Baik. Ini ada keterangannya. Daftar ada mufrad mudzakkar, kemudian menjadi musanna mudzakkar, gitu ya. Kemudian dari kata hatani. Hatani ini adalah musannanya dari hadhihi, Bu ya. Kalau tadi hadzani musannanya dari apa? Hadza. Musannanya menjadi hadzani. Kalau hatani musannanya dari hadhihi. Dan di sini disebutkan ismul isyarati lil musannal qaribil muannatsi. Apa artinya? Kata tunjuk yang menunjukkan kata ganda, kemudian dekat dan muannas, gitu ya. Muannas. Muannas itu apa? Perempuan. Baik. Hadhihi naqatun. Hadhihi naqatun. Artinya apa? nafidatun, Ustaz. Nafidatun. Astagfirullah. Udah ngantuk saya bukan. Hadhihi nafidatun. Apa artinya, Bu? Nafidatun.
Ini jendela. Jendela. Ini jendela. Kalau jadikan musanna gimana? Hatani apa? Ini hatani Nafidatani. nafidatani. Hatani nafidatani. Ahsantum. Nah, di sini haknya berubah, Bu ya. Coba dilihat hijau-hijau, yang hijau-hijau. Hazani, nah ini haknya pakai alif kecil, Bu ya, sehingga langsung menyambung ke zal. Tapi kalau hatani, dia pakai alif apa, Bu? Besar. Maka harus diperhatikan perbedaan. Baik. Al-an naqra jama'atan. Hadihi nafidatun. Ayo. Hadihi nafidatun. Hatani nafidatani. Ayo. Hatani nafidatani. Nah, naam. Coba kita latihan sendiri, Bu ya. Kita latihan sendiri dengan membuat kalimat, kemudian kita jadikan musanna. Siap, Bu? Insyaallah. Kalau dari kata mufrad, dari kata-kata mufrad itu ya Allah mudah sekali, tinggal ditambahkan alif nun. Nah, sekarang saya ingin mencoba yang baru, yaitu dengan dari kata jamak. Misalkan tadi ya, saya tulis ya, hadihi kutubun, misalkan jadi datun. Hadihi kutubun jadi datun. Nah, caranya gimana, Bu? Kita jadikan musanna. Kita perhatikan yang namanya apa? Kata bendanya dulu. Mana kata bendanya dulu? Kutubun. Kutubun. Kalau kita jadikan musanna, tidak boleh kita langsung jadikan tambahkan alif dan nun. Kutubani. Boleh nggak, Bu? Nggak boleh ya. Maka kita harus tahu mufradnya dulu. Kata mufrad dari kutubun apa? Kitabun. Nah, kata kitabun, kalau jadi musanna gimana? Tinggal ditambahkan alif dan nun. Menjadi apa? Kitabani. Kitabani. Otomatis di sini kitabani mudzakkar atau muannas, Bu? Mudzakkar. Mudzakkar. Berarti kalau mudzakkar pakainya ismul isyarah yang mana? Hadzani atau hatani? Hadzani. Sahih. Gini, Bu ya. Kemudian jadi datun. Bisa jadinya apa? Jadi karena kita bani mudzakkar berarti harus mudzakkar. Jadi dun jadi muannasnya apa? Jadi apa, Bu? Jadi dani gitu. Jadi dani. Ini untuk yang akil, Bu. Ini gairu akil, Bu ya. Ini dari yang gairu akil. Jadi bukan kita katakan jadi datani. Kenapa? Karena kita merujuk ke kitabani. Kita ini fokus ke kitabani. Kitabani ini adalah mudzakkar. Maka kita harus jadikan kata sifatnya mudzakkar juga. Jadi dun menjadi jadi dani. Itu, Bu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Yakin nggak ada? Coba contoh yang lain. Contoh yang lain. Kalau dari kata benda yang akil misalkan. Misalkan haula itullabu jududun. Ya, di kata yang sama lah biar mudah. Haula itullabu jududun. Artinya apa, Bu? Haula itullabu jududun. Artinya apa? Mereka murid. Itu Para siswa ini baru. Haula itullabu jududun. Nah, gimana caranya kita jadikan musanna? Kita fokus ke kata apa, Bu? Atullabu. Atullabu itu
kalau kita jadikan musanna nggak boleh langsung tambahkan alif dan nun ya. Tulabani nggak boleh. Kita harus jadikan apa? Mufradnya dulu. Tolibun. Oh, Ibun. Kemudian kita tambahkan alif dan nun menjadi apa? Atau Toliban. Toliban. atau libani. Haulai itu dari kata apa, Bu? Jamak dari apa? Hada ya. Ada. Nah, di sini unatulab berarti jamak dari hada. Kita jadikan mufrad hada menjadi apa, Bu? Kalau musanna Ada. hadani. Sahih. Kemudian jududun kita jadikan mufrad dulu. Jadi dun Bidun. menjadi apa? Jadi dadi. Sama akil dan gairu akil intinya sama. Sama-sama hadani pakainya. Sama-sama pakai hadani, sama-sama pakai jadi dani kan hasil akhirnya. Jadi musanna di sini kalau kita simpulkan ya akil dan gairu akilnya tidak berpengaruh sama sekali. Gitu Bu ya. Jadi dipahami di sini? Halo. Bagi menyerap. Gitu ya. Jadi haulai kita jadikan mufrad dulu yaitu hada, kemudian kita jadikan musanna ya. Ustaz, kan mufradnya haulai ada dua Ustaz, ya kan? Hada dan hadihi. Nah, kita menentukannya gimana? Ya, kita menentukannya di at-tulab. At-tulab di sini mudzakkar atau muannas. Kalau mudzakkar berarti jamaknya hada, mufradnya hada. Kalau muannas berarti apa? Mufradnya adalah hadihi. Gitu. Jadi tergantung pada kata bendanya. Pokoknya ini harus difokuskan terlebih dahulu ya Bu ya. Dari mudzakkar muannasnya, dari segi kata mufradnya itu apa, dia akil atau bukan, gitu. Itu harus tahu. Kata bendanya itu harus tahu. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, maka kita harus adakan latihan yang banyak. Yaitu dengan UTS. Mau nggak Bu? Setuju nggak Bu kita adakan UTS? Halo? Setuju nggak? Jadi kita pelajari, kita murojaah sama-sama dengan UTS ini, dengan banyak latihan dari pelajaran 13 sampai 18, iya benar, sampai 18. Gimana Bu? Setuju? Setuju ya? Setuju. Setuju, Ustaz. Karena nanti kita sisanya tinggal 2 kaidah lagi, Bu. Kaidah angka-angka sama kaidah kata-kata yang tidak boleh tanwin gitu. Jadi sisa kita tinggal 2 kaidah, tapi ada berapa bab itu? 2 kaidah ini dibagi menjadi 4 bab ya. 19, 20, 21, 22, 23. Oh, jadi 5 bab. Karena di bab 20 ini, bab 20 21 apa? Bab 21 itu murojaah keseluruhan. Jadi nggak apa-apa. Jadi maksud saya, mumpung tinggal 2 kaidah lagi yang kita pelajari, kita kuasai dulu kaidah-kaidah yang sebelum itu, gitu loh. Dengan apa? Dengan banyak latihan. Gimana Bu? Setuju nggak Bu kita adakan UTS di pekan depan? Jadi UTS ini biar lebih serius namanya. Sebenarnya adalah hanya latihan soal. Itu ya, hanya apa Bu? Latihan soal. Jangan diberi UTS, Ustaz. Nggak apa-apa, biar belajarnya lebih serius. Jadi nanti teknisinya biar mudah begini Bu. Nanti misalkan saya kasih soal, jadi nanti mengerjakannya antara setengah jam sampai 40 menit, 45 menit itu tanpa melihat buku. Jadi kerjakan semampunya dulu, kemudian setelah itu baru boleh buka buku. Gitu aja. Gimana Bu? Siap? Nah nanti kisi-kisinya adalah, saya kasih kisi-kisi dari sekarang. Tapi
percuma kalau ibu-ibu eh, saya mengadakan ini tapi ibu-ibu gak dukung ya sama aja. Yang penting ibu dukung dan support. Setuju atau tidak mengadakan UTS? Kalau enggak ya kita lanjut pelajaran terus. Setuju, Ustaz. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau setuju ya alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Kita lanjut pelajaran terus. Gimana Bu? Setuju Latihan atau aja enggak? dulu, Tat. Setuju. Latihan, Ustaz. Setuju ya. Baik. Jadi UTS ini nggak masuk dalam ini kok apa namanya nilai akhir nggak masuk. Jadi hanya latihan. Sebenarnya adalah latihan soal, cuman saya kasih nama UTS biar lebih biar lebih serius gitu. Jadi mentang-mentang cuma latihan soal boleh buka buku, jangan gitu Bu ya. Jadi ilmu itu hanya untuk ilmu. Al ilmu lil ilmi. Kita tidak mencari nilai di sini, tapi nilai itu dibutuhkan untuk apa? Mengukur kemampuan kita, gitu ya. Mengetes kemampuan kita itu sampai mana. Itu bisa dilihat dari nilai seperti itu. Tapi tujuan kita bukan itu. Jadi nanti kisi-kisinya adalah yang pertama ini kaidahnya nanggung satu lagi Bu ya, satu kaidah lagi Bu ya. Nanggung. Nanti habis ini kita bahas kisi-kisinya. Siap Bu ya? Baik. Sekarang ke kam ya, ke kam. Apa artinya kam Bu? Dalam bahasa Indonesia tadi sudah saya jelaskan. Berapa? Artinya apa? Berapa. Sahih. Ismu istifhaminil adadi. Ini adalah kata tanya untuk bilangan atau untuk jumlah ya, jumlah atau total. Nah, apa kaidahnya di sini yang kita ambil? Jadi setelah kam itu harus mansub. Mansub itu apa? Mansub itu harokatnya berubah menjadi fathah tanwin. Nah, kaidahnya adalah semua kata bahasa Arab kalau dia harokatnya fathah tanwin itu pasti tambahkan alif, Bu. Tulisannya tambahkan alif. Ada pengecualian satu, yaitu jika diakhiri tak marbutoh. Ingat Bu ya, hanya tak marbutoh. Misalkan kam sayyarotan. Nah, itu kan diakhiri dengan tak marbutoh. Itu tidak boleh kasih alif. Selain diakhiri dengan tak marbutoh, itu harus dikasih alif. Gitu Bu ya. Coba Ibu lihat di Al-Quran, di surat An-Naba, di surat An-Nisa, itu kan banyak mat iwat ya. Mat iwat. Nah, di situ pasti diakhiri dengan fathah tanwin, kemudian tambahkan alif. Ya enggak Bu? Nah, ketika tak marbutoh itu tidak boleh ditambahkan alif. Makanya ketika baca dengan Hafaz An Asim itu sesuai dengan tajwid kita itu kan dibaca hak kan. Dibaca hak. Jadi ya memang kaidahnya seperti itu dalam bacaan Al-Qur'an. Tapi kalau di sini dia tidak boleh dikasih alif. Jadi kam sayyarotan tulisannya gimana Bu? Tidak boleh pakai alif. Kam sayyarotan. Aduh, kok salah. Kam sayyarotan. Biasa aja. Kalau nggak ada harokatnya biasa. Sayyarotan. Atau kam madrasatan misalkan. Sama saja. Taknya di atas. Taknya nyambung dengan sin. Kam madrasatan. Jadi tidak ada tambahan alif di dalamnya karena diakhiri dengan apa Bu? Tak marbutoh. Pertanyaannya, kalau kambaitan taknya itu pakai tak apa Bu? Baitun itu tak apa? Baitun, bintun itu tak apa namanya? Tak maftuhah. Maftuhah. Apakah harus dikasih alif? Pakai alif berarti, Ustaz. Nah, harus dikasih alif. Coba menjadi kam bintan. Aduh, tulisan. Apa Bu? Kam bintan ya. Kam bintan. Jadi harus dikasih alif.
kam, apalagi baitan ya, baitan. Seperti ini Bu ya. Jadi harus dikasih alif. Kam kitaban indaka artinya apa Bu? Berapa buku yang engkau punya? Indi kitabani. Saya mempunyai berapa Bu? Dua buku. Udah gini aja. Yang penting setelah kam itu harus apa Bu? Diakhiri dengan fathah dan tanwin. Ini namanya mansub. Kita belum belajar secara full. Ini dikenalkan mansub Bu ya. Jadi kita sudah belajar majrur yaitu kasroh, marfu itu adalah domah. Sekarang mansub dengan apa Bu? Fathah. Seperti itu. Jadi kalau kita mau bertanya berapa sepeda yang kau punya, berarti apa Bu? Kam darlo apa Bu? Sepeda apa bahasa Arabnya? Darojatan ya. Kam darojatan indaka. Kalau tanya jam misalnya. Berapa jam yang kau punya? Berarti apa? Kamsa. Saatan. Nah, kamsa akan indaka dan lain sebagainya. Intahatil qa'idatu fid darsi tsamina asyara. Sudah selesai kaidah yang ada di pelajaran 18. Gitu Bu ya. Nanti hiwarnya setelah UTS kita bahas. Nanti diingatkan Bu ya. Hiwarnya setelah UTS kita bahas. Insya Allah. Jadi sekarang ada pertanyaan nggak masalah kaidah yang ada di pelajaran 18? Jadi kita sudah belajar musanna, kita sudah belajar ismul isyarah musanna itu gimana. Kita juga sudah belajar apa? Istifham kam ya. Istifham kam yaitu ismu istifhamin kam, kata tanya dari kam, seperti itu. Jadi ini saja pelajaran 18. Ya, silakan Bu. Tanyakan aja. Ada yang kalau musana tadi kabar misalkan ada kabar sifatnya ikut musana juga ya Ustaz, seperti tadi. Pasti. Data gitu. Nah, jadi mengikuti musanna sekaligus mengikuti mudzakkar muannasnya juga, Bu. Kan kita kan kalau jadi jamak ghairu akil, misalkan dari jamak ghairu akil itu kan agak berantakan, Bu ya. Dari segi muannas dan mudzakarnya kan agak berantakan, tapi dari segi itu ketika musanna itu harus rapi lagi. Jadi sama-sama muannas semua, sama-sama mudzakkar semua, sama-sama musanna juga, seperti itu. Sama Ustaz. Itu Bu ya. Jadi diperhatikan juga dari segi jenisnya Bu ya. Muannas atau mudzakkar harus diperhatikan juga. Ada lagi? Kalau nggak ada kita langsung ke kisi-kisi ya. Jadi soal yang pertama nanti ada perubahan kalimat dari domir satu ke domir yang lain. Seperti yang murojaah pekan kemarin itu Bu, itu dipelajari saja Bu. Murojaah pekan kemarin tuh dipelajari saja. Misalkan domir yang bergabung dengan kata kerja itu berbeda dengan domir yang bergabung dengan kata benda. Itu Bu ya. Nah, itu adalah kisi-kisi yang pertama. Yang kedua, itu jamak dan mufrad. Seperti tadi, nah, kita harus tahu kalau dalam jamak dan mufrad ini kita harus tahu yang mana akil dan mana ghairu akil gitu ya. Jadi nanti disuruh jadikan mubtada atau jadikan kalimat ini jadi jamak. Itu nanti ada pertanyaan seperti itu. Jadi harus tahu ini bendanya mana dulu yang kita jamakkan. Ini termasuk akil atau ghairu akil, kita harus tahu juga. Sehingga mempengaruhi yang lain, yaitu dari ismul isyarah, dari segi domir, dari kata sifatnya gitu ya, mempengaruhi yang lain. Jadi kita harus tahu betul kata bendanya itu yang di mana gitu ya. Dia akil atau ghairu akil. Kemudian nanti juga ada disuruh nunjuk ismul isyarah, kata tunjuk. Gitu ya. Kita harus tahu benda mana yang kita harus tunjuk gitu ya. Entah pakai hadhihi atau pakai haulai atau pakai hada, kita harus tahu kata tunjuk yang harus digunakan itu apa. Kemudian yang selanjutnya itu nanti ada pertanyaan dijadikan musanna gitu ya.
dijadikan apa Bu? Musanna. Jadi kebanyakan memang dari mufrad ke musanna, tapi ada juga nanti kalimatnya dari jamak. Maka harus perhatikan. Kalau dari jamak ini harus diperhatikan Bu ya. Nah, sehingga caranya menjadikan musanna itu gimana? Nah, ini murojaah yang tadi Bu ya. Jadi caranya harus dijadikan mufrad dulu, kemudian jadikan musanna, kemudian ismul isyarahnya atau kata sifatnya itu berpengaruh sekali dengan kata benda itu. Dia mu'annas atau mudakar. Udah cukup. Kalau yang namanya musanna itu kita cukup perhatikan dia itu mu'annas atau mudakar. Nggak perlu akil atau gairu akil. Karena akil dan gairu akil di sini tidak mempengaruhi sama sekali. Gitu ya. Di dalam kaidah musanna. Seperti itu. Kemudian nanti ada juga mengharokati kalimatnya lengkap. Kemudian kita juga disuruh atau meletakkan kata ke dalam kalimat yang lengkap. Insya Allah ada. Jadi ada satu kata buat kalimat yang lengkap. Nah, jadi minimal kalimatnya ini adalah 2 kata. Ya, misalkan kata najmun buat kalimat menjadi an-najmu ba'idun. Misalkan seperti itu. Gitu Bu ya. Bisa dipahami? Insya Allah. Itu kisi-kisinya insya Allah. Apakah ada soal pilihan ganda? Tidak ada. Semuanya soalnya adalah esai. Gitu Bu ya. Semoga besok lancar tahun depan. Jadi kita harus menguasai bab-bab di belakang dulu sebelum kita memasuki 2 kaidah yang terbesar yang akan kita pelajari gitu. Gitu ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan setelah ini? Kalau nggak ada kita cukupkan dulu. Dengan membaca